Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan pada tema 2, subtema 3. Are you ready? Lesson plan pekan ke-7 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu perbedaan peran anggota keluarga, tugas anggota keluarga berdasarkan perannya, cara-cara perawatan tanaman, wawancara tentang cara merawat tanaman, penjumlahan menggunakan garis bilangan, dan motif hias pada tumbuhan. Nah, sudah ada punya gambar nih. Gambar apa ini? Iya benar, gambar anak sekolah menyiram tanaman. Nah, pernahkah kalian melakukannya? Mengapa kalian melakukannya? Apa sih manfaat tumbuhan bagi kita? Mari kita pelajari bersama ya. Nah, cara merawat bunga mawar. Hari ini kita akan belajar cara merawat bunga mawar. Apakah kalian memiliki bunga mawar di rumah? Nah, ini cara merawatnya ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan pot. Anak-anak, pot itu, pot yang baik untuk menanam bunga mawar adalah pot yang terbuat dari tanah liat, semen cor atau tembikar. Kenapa kok ketiga itu Ustazah? Karena ketiga pot itu tidak menyebabkan tanaman bunga mawar ini cepat lembab. Nah, sehingga akarnya tidak cepat membusuknya. Nah, yang kedua, kita harus memilih stek. Apa stek? Stek itu batang ini ya, batangnya bunga mawar yang dipotong. Namun Nana, ada syaratnya, batang yang bisa ditanam. Yang pertama yaitu syaratnya kita harus mengambil ranting yang apa? Yang sudah lumayan besar batangnya ya. Biasanya ada di bagian tengah-tengah batang. Nah, ini bisa kita ambil ya. Yang ketiga, pembuatan media dalam pot. Nah, apa maksudnya pembuatan media dalam pot? Nah, anak-anak, dalam pot ini terdapat berbagai macam materi ya. Yang di dalam sini itu ada apa? Terdiri dari pupuk, tanah, batu-batu kecil. Nah, untuk hasil yang maksimal dalam merawat bunga mawar, maka di dalam pot ini diisi apa tadi ayo? Pupuk, tanah, dan batu kerikil. Dan jangan lupa ya, untuk ketika stek ini sudah ditanam di sini, kita melakukan perawatan. Yang keempat, melakukan perawatan bunga mawar. Nah, perawatannya apa setelah ditanam tadi di dalam pot? Perawatannya yaitu setiap pagi dan sore kita siram dan diberi pupuk. Pupuk itu juga penting untuk tanaman. Nah, anak-anak, setelah 1-2 bulan maka tanaman mawar ini akan tumbuh di dalam pot. Itu tadi ya cara merawat tanaman. Ustazah punya cerita nih.
Nah, pada beberapa bulan yang lalu, Arinda menanam mawar di kebun. Panjang tanaman mawar itu ada di posisi angka 4 cm di sini ya. Setelah beberapa minggu, tanaman mawar bertambah 7 satuan. Nah, kira-kira berapa panjang pohon cabai sekarang? Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Anak-anak, garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Habis itu jalan ke kanan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, karena tadi dalam cerita ini ya panjang tanaman mawar itu ada di posisi 4, maka kita lompat 1, 2, 3, 4 sehingga berada di sini. Habis itu tumbuh lagi 7 satuan, maka maju ke kanan. Kita hitung 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai di angka berapa? Ya, benar, 11. Jadi dapat dituliskan 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita pengalaman Arinda menanam mawar di kebun. Bagaimanakah pengalaman keluarga Arinda yang lain? Apakah setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing? Mari kita pelajari bersama ya. Nah, peran anggota keluarga. Anggota keluarga itu terdiri dari anak, ayah, dan ibu. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing. Apa perannya? Perannya yaitu jika anak, dia mempunyai peran untuk belajar dengan sungguh-sungguh, ikut membantu pekerjaan orang tua. Seperti apa? Seperti mencuci piring, menyapu, membantu ibu mengepel dan lain sebagainya. Sedangkan peran ayah itu adalah memberikan rasa aman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarga. Yang kedua, peran ayah yaitu mencari nafkah. Sedangkan ibu mempunyai peran memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, menyediakan makanan untuk semua anggota keluarga. Nah, siapa yang berperan merawat tanaman gantung? Ya, kalian juga bisa berperan merawat tanaman di rumah. Anak-anak, sekarang kita belajar membuat dan merawat tanaman gantung ya. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, tanaman gantung berarti digantung ya. Nah, untuk membuat tanaman gantung kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama adalah botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Bagaimana cara membuatnya? Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, potong bagian botol. Nah, bagian botol ini dipotong, lalu direkatkan pita perekat di sekeliling bagian yang dipotong. Nah, di sini. Lalu kita beri 4 lubang di bagian perekat tadi. Nah, kita lubangi 4. Setelah itu kita masukkan tanaman ke dalam botol
pelan-pelan tanamannya tadi yang mau dipindahkan ke sini dimasukkan ke dalam botol pelan-pelan. Setelah itu rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Nah, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Nah, tidak sampai penuh ya. Masukkan tanah hingga 3/4 isi botol di sini ya. Lalu selanjutnya masukkan tali plastik ke dalam lubang. Talinya dimasukkan ke dalam lubang tadi. Nah, setelah itu kita gantung menggunakan paku di dinding, dan bagian bawah ini, bagian tutup yang terbuka, kita tutup dengan kayu pipi. Nah, tanaman itu juga digunakan untuk membuat batik. Nah, digunakan untuk membuat batik. Contohnya seperti ini. Nah, tumbuhan terdiri dari batang, akar, dan bunga, bisa digunakan untuk membuat motif batik. Nah, anak-anak, motif hias flora atau tumbuhan itu merupakan pola atau desain tumbuhan yang dijadikan sebagai objek motif pada karya seni dan kerajinan tangan lainnya. Misalnya saja, tumbuhan digunakan pada pola kain batik. Nah, apa contohnya kain batik? Seperti apa yang menggunakan motif tumbuh-tumbuhan? Kita punya contohnya. Nah, ini kain batik ya. Kain batik yang menggunakan motif hias daun paku-pakuan. Nah, sudah kita pelajari kemarin, daun paku-pakuan bisa digambar seperti ini. Nah, jadi kain batik pada motif hias batik. Nah, dedaunan juga bisa digunakan untuk menghias batik. Nah, ini ya dedaunan. Akar juga bisa digunakan untuk membuat motif batik seperti ini. Nah, itu tadi beberapa motif hias pada tumbuhan yang digunakan pada batik. Ustazah punya cerita. Tadi kita sudah belajar banyak sekali manfaat tumbuhan, cara merawat. Nah, sekarang hutan bakau, kita belajar tentang hutan bakau. Ustazah punya cerita, disimak ya. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau yang lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun.
Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Wah, banyak sekali ya manfaat hutan bakau. Tadi apa ya fungsi hutan bakau? 1, ya benar, melindungi garis pantai dari pengikisan. 2, meredam gelombang, termasuk apa? Tsunami ya. Untuk itu, karena manfaatnya sangat besar, maka kita rawat ya hutan bakau. Hutan bakau disebut sabuk hijau. Artinya apa? Kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Seperti apa sih hutan bakau itu? Coba perhatikan. Nah, ini namanya hutan bakau. Disebut sabuk hijau karena apa? Berada seperti sabuk, berada di tepi pinggirnya pantai. Nah, ini bisa meredam gelombang. Karena apa? Akarnya yang menjalar seperti ini, meredam gelombang yang besar, juga mencegah pengikisan daratannya pantai. Nah, ini ya. Pernahkah kamu melihat pohon bakau? Kita rawat bersama-sama ya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ini ada gambarnya apa? Ya, anak sekolah sedang pergi kemana? Ya benar, ke pantai. Nah, mereka melihat ada hutan bakau di tepi pantai. Nah, mereka akan melakukan wawancara. Nah, wawancara itu apa? Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Anak-anak ini mau melakukan wawancara, ingin tahu informasi tentang hutan bakau. Apa sih hutan bakau itu? Nah, anak-anak, sebelum mereka melakukan wawancara, mereka akan menyusun pertanyaan dulu. Pertanyaan kepada narasumber. Ini namanya narasumber, yaitu orang yang tahu tentang hutan bakau. Hutan bakau ini. Nah, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya ada apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi mengenai tanaman bakau, mereka menggunakan kata tanya ini ya. Contohnya ini, apa fungsi hutan bakau? Siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Kalau mengapa hutan bakau banyak tumbuh di tepi pantai? Bagaimana cara merawat hutan bakau? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber tadi, sehingga anak-anak mendapatkan informasi tentang hutan bakau. Nah, anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.